Kisah dan Mukjizat, 25 Nabi dan Rasul, 14, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa adalah Rasul ke-12. Nabi Musa alaihissalam diutus Allah kepada kaum Bani Israel di Mesir. Nabi Musa juga diperintahkan untuk menyadarkan penguasa Mesir, Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun adalah raja sombong dan kejam. Fir'aun memerintahkan untuk membunuh bayi lelaki karena ia beranggapan bahwa bayi tersebut akan tumbuh besar lalu mengganggu kerajaannya. Dijelaskan dalam Al-Quran, sewaktu bayi, Nabi Musa dihanyutkan oleh ibunya di Sungai Nil agar tidak dibunuh oleh bala tentara Fir'aun. Kemudian ditemukan dan diambil oleh istri Fir'aun dan diasuhnya hingga Nabi Musa dewasa. Mukjizat Nabi Musa diantaranya yaitu, selamat dari peti, tongkat berubah menjadi ular besar, membelah lautan, telapak tangannya bercahaya, mengeluarkan mata air dari batu. Nabi Musa juga termasuk salah satu daripada 5 Rasul Ulul Azmi. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kisah dan mukjizat Nabi Musa di atas, terutama bagi kita yang ingin lebih beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam. 1. Mengubah tongkat menjadi ular besar. Mukjizat Nabi Musa ini terkandung dalam Quran Surah Al-Qasas 28 ayat 31. Dikisahkan, bagaimana Nabi Musa melemparkan tongkatnya yang seketika berubah menjadi ular besar. Peristiwa tersebut dalam kisah Nabi Musa saat beliau menghadapi Fir'aun dan beradu kesaktian dengan penyihirnya Fir'aun. Kisah di atas juga disampaikan dalam Quran Surah Toha 20 ayat 17-21. 2. Telapak tangannya bercahaya. Ketika Nabi Musa diperintahkan Allah untuk memasukkan tangannya ke dalam kera bajunya, pada saat dikeluarkan lagi, didapati telapak tangannya bercahaya. Quran Surah Al-Qasas 28 ayat 32. Mukjizat ini ditunjukkan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun dan jajaran pejabat kerajaan Mesir untuk menunjukkan bahwa Allah lebih berkuasa dan untuk meyakinkan bahwa mereka adalah orang-orang fasik. 3. Terjadi kekeringan dan wabah binatang di Mesir. Nabi Musa memohon kepada Allah untuk memberikan hukuman kepada Fir'aun dengan kekeringan dan wabah binatang. Allah pun memerintahkan belalang memakan tanah, memerintahkan kutu dan katak, mengubah air di Mesir menjadi darah. Ini merupakan mukjizat Nabi Musa tentang katak yang umum dikenal. Hal ini ditujukan untuk menghentikan kekejian Fir'aun yang menyiksa rakyatnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini dikisahkan di dalam Quran Surah Al-A'raf 7 ayat 130. 4. Mendatangkan banjir dan Sungai Nil meluap. Salah satu mukjizat Nabi Musa adalah mendatangkan banjir dan Sungai Nil meluap. Ibnu Abbas pernah berkata, bahwa akibat kesombongannya Fir'aun, Nabi Musa berdoa kepada Allah dan meminta pertolongan atas tindakan Fir'aun yang sombong dan menyengsarakan rakyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa dari Nabi Musa. Seketika Allah membuat Sungai Nil meluap dan membanjiri lahan pertanian, lalu kutu-kutu keluar dari biji-bijian, sehingga tidak bisa diolah dan dikonsumsi. Tanah-tanah suburnya dimakan oleh belalang, dan tidak lagi subur. Katak-katak pun berhamburan menghampiri masyarakat. Selain kekurangan air bersih, masyarakat Mesir yang fasik dan kafir pun kekurangan makanan. Kisah tersebut terkandung dalam Quran Surah Al-A'raf 7 ayat 133. 5. Melenyapkan emas dan perhiasan. Pada zaman Mesir kuno alat transaksi seperti uang menggunakan emas dan perhiasan, serta juga menggunakan sistem barter. Belum memiliki alat pembayaran seperti uang saat ini. Nabi Musa pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melenyapkan setiap harta kekayaan Fir'aun dan pengikutnya yang telah memeras tenaga rakyatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permintaannya, dan dengan seketika mengubah emas dan perhiasan yang dimiliki oleh Fir'aun dan pengikutnya menjadi batu. Kisah tersebut terkandung dalam Quran Surah Yunus 10 ayat 88. 6. Membenamkan Karun dan harta bendanya. Selain menghadapi Fir'aun yang kafir dan kejam, Nabi Musa juga harus menghadapi Karun yang kaya raya, saudara Nabi Musa, penghafal Taurat namun mengingkari kenabian Musa. Karun membantah perintah Allah yang mengangkat Nabi Musa sebagai nabi.
Karun juga memiliki sifat yang kikir dan gemar mengumpulkan harta kekayaan. Oleh karena itu, Allah membenamkannya ke bumi harta bendanya beserta dengan dirinya. Kisah Karun dan hartanya ini tercantum dalam Quran Surah Al-Qasas 28 ayat 81. 7. Selamat dari peti yang menghanyutkannya di Sungai Nil. Mukjizat yang paling dikenal dan diketahui dalam kisah Nabi Musa adalah saat masa kecilnya. Jauh sebelum Nabi Musa lahir, Fir'aun diramalkan akan mati tenggelam disebabkan oleh seorang pria. Peramal tersebut juga menyampaikan bahwa seorang pria tersebut akan lahir yang tanggal dan harinya disebutkan. Fir'aun pun segera memerintahkan pejabatnya untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir di tanggal dan hari yang disebutkan. Di saat bersamaan, Nabi Musa pun dilahirkan. Kedua orang tuanya pun bingung dan tidak ada pilihan selain memasukkan Nabi Musa ke dalam peti dan menghanyutkannya ke Sungai Nil. Peti tersebut ditemukan oleh istri Fir'aun dan kemudian Musa diangkat menjadi anak. Karena permintaan istrinya, Fir'aun pun tidak bisa menolaknya dan seakan lupa akan ramalan itu. Kisah Nabi Musa saat masih bayi pun dikisahkan dalam Quran Surah Al-Qasas 28 ayat 8. 8. Mengeluarkan air dari batu. Kisah terkait mukjizat ini adalah ketika dalam masa pelarian Nabi Musa dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan. Nabi Musa pun memukulkan tongkatnya ke sebuah batu dan keluar 12 sumber mata air, yang dibagikan kepada 12 suku Bani Israel agar tidak berebut air dan saling bertikai. Mukjizat ini tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah 2 ayat 60. 9. Membelah Laut Merah. Mukjizat terakhir adalah yang paling dikenal, terjadi ketika Nabi Musa dalam masa pelarian untuk menghindari pembantaian yang akan dilakukan oleh Fir'aun terhadap Bani Israel. Nabi Musa memohon kepada Allah agar terhindar dari pengejaran Fir'aun. Allah pun memerintahkannya untuk memukulkan tongkatnya, dan seketika lautan pun membelah dan memberikan jalan kering bagi Bani Israel untuk menyeberang. Kisah ini tercantum dalam Quran Surah Toha 20 ayat 77-78. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kisah dan mukjizat Nabi Musa, terutama bagi kita yang ingin lebih beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada satupun hal yang tidak bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat Maha Tinggi pemilik seluruh alam semesta raya,